Aksi anggota polisi yang mengawal mobil berplat ataupun bernomor polisi RI 36 viral di media sosial. Mobil tersebut telah diakui sebagai milik utusan khusus Presiden bidang pengembangan anak muda Raffi Ahmad. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur pengawalan di jalan oleh anggota kepolisian? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore, Mbak. Pak Argo, mobil berplat RI 36 yang dikawal oleh Patwal kemudian viral di media sosial sudah diakui milik utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Duduk perkaranya ini bagaimana sih sebetulnya Pak Argo? Ya, sebetulnya memang anggota-anggota sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian, ada sebagian yang melekat untuk mengawal pimpinan dan pejabat negara, dan salah satunya adalah utusan Presiden di bidang seni dan budaya, yaitu Bapak Raffi Ahmad. Demikian. Oke, baik. Dalam penjelasannya, Raffi Ahmad menyebut bahwa yang bersangkutan tidak berada di dalam mobil, tapi mobil sedang dalam perjalanan untuk menjemput Raffi Ahmad. Jadi apakah memang prosedurnya seperti itu? Ya, tentunya untuk pengawalan sendiri itu adalah meminta prioritas jalur, dan tentunya memang dilaksanakan dalam kondisi tertentu, melihat situasi dan kondisi tertentu. Ini artinya pada saat terjadi kemacetan untuk menuju ke lokasi dalam waktu yang cepat tentunya, karena memang ada urgensi-urgensi. Nah, tentunya situasi dan kondisi tertentu ini dilihat oleh petugas. Memang ada beberapa hal tetap harus merhatikan etika dalam melaksanakan kegiatan pengawalannya itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Tapi yang bersangkutan atau utusan khusus Presiden tidak sedang berada di dalam mobil itu, Pak Argo. Itu yang menjadi Demikian yang pertanyaan disampaikan. di Ya. sosial media, pertanyaan masyarakat, apakah memang harus seperti itu meskipun yang bersangkutan atau pemilik mobil tidak berada di dalam mobil. Kemudian pengawalannya juga harus seperti itu. Iya, tentunya kalau kita melihat memang secara SOP pengawalan sudah dituangkan dalam peraturan Kakor Polri nomor 2 tahun 2018, bahwasanya untuk pengawalan itu ada pengawalan yang memang rangkaian yang berisi objek ataupun ada rangkaian kosong. Namun demikian memang secara sikap dan situasi dan kondisi memang kita disesuaikan. Nah, tentunya dengan cara-cara dan etika profesi dalam pengawalan lalu lintas memang tidak boleh bersikap arogan. Namun demikian untuk pengawalan pada saat kondisi tertentu emang ada rangkaian yang berisi dan rangkaian yang kosong seperti itu. Oke, Pak Argo, seberapa urgen sebetulnya ketika Patwal harus membuka jalan? Bukannya unsur urgensi ini hanya diutamakan dalam keadaan-keadaan tertentu dan diberlakukan untuk kendaraan tertentu seperti ambulans begitu, Pak Argo? Iya, tentunya dalam undang-undangnya memang sudah diatur ada 7 kendaraan yang menjadi prioritas dalam pengawalan, Oke. yaitu salah satunya adalah iring-iringan atau kendaraan pimpinan pejabat negara, ambulan, kemudian kendaraan damkar, kendaraan konvoi yang menurut pertimbangan petugas itu dapat dilakukan pengawalan tentunya dengan resmi. Nah, tentunya ini kita lihat urgensi memang kalau dilihat kosong, dan saat itu memang kalau kita lihat kronologisnya sebetulnya si petugas ini berusaha untuk menepikan mobil yang menghalangi. Kalau kita lihat memang di video tersebut di depannya jalur itu adalah kosong. Karena saat itu memang sedang ada berhenti mobil stopper di tengah jalan dan kemudian menghambat arus. Nah, kita lihat setelah kita tanyakan untuk klarifikasi kepada personel atau petugas, saat itu memang yang bersangkutan berusaha untuk memajukan kendaraan yang berhenti dan membuat kemacetan itu. Namun memang gestur yang dilihat seolah-olah seperti bersikap arogan. Namun demikian untuk urgensinya sendiri memang selalu melihat situasi dan kondisi tertentu. Oke, Seperti itu ya. ada sanksi terhadap Patwal yang mengawal mobil tersebut? Ya, tentunya sudah kita lakukan evaluasi, kita berikan teguran atau tindakan disiplin kepada petugas, dan ini akan menjadi evaluasi bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu tadi saya sebutkan beberapa hal yang memang terlihat seperti terlihat arogan memang tidak diperbolehkan. Nah, ini tentunya kami dari jajaran Direktorat Lalu Lintas
Polda Metro Jaya akan mengkaji ulang dan tentunya personil atau petugas pengawal akan kami berikan coaching klinik bagaimana pada saat pengawalan-pengawalan sehingga tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tentunya membuat tidak nyaman karena salah satu prosedur yang dilakukan adalah tentunya harus tetap membuat aman dan nyaman pengguna jalan lainnya seperti itu. Baik Pak Argo, sebetulnya persoalan patwal yang dalam tanda kutip mengganggu begitu ya bagi masyarakat yang menggunakan jalan begitu itu sudah banyak terjadi. Komplain sudah banyak bermunculan. Jadi evaluasi secara menyeluruh ini apa ya? Supaya kemudian eh, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang juga pengguna jalan. Ya, tentunya kalau kita lihat memang secara umum masyarakat melihat atau mengeluhkan bagaimana kondisi kemacetan, kemudian bagaimana bunyi sirine yang berulang-ulang. Nah, ini Ya. tentunya menjadi salah satu yang menjadi evaluasi. Sehingga pada saat pengawalan dalam kondisi tidak prioritas penuh, tentunya sirinenya dinyalakan mungkin tertentu atau berbunyi sekali tidak berulang-ulang. Kemudian pada saat kondisi prioritas tentunya menggunakan secara terus-menerus. Nah, ini tentunya adalah salah satu bagian evaluasi. Kemudian hal-hal yang lain terkait gestur, rata-rata memang para petugas pengawal ini memiliki kompetensi atau keahlian secara pengawalan harus membelah arus lalu lintas sehingga kendaraan ini harus dibuat seperti zigzag seperti itu. Nah, ini juga tentunya akan menjadi evaluasi sehingga masyarakat tetap nyaman pada saat ada iring-iringan atau konvoy yang tentunya secara urgensi sudah diatur dan adalah bagian dari kelompok yang memang memiliki prioritas untuk dikawal. Seperti itu Oke. bagian evaluasi yang kita lakukan. Baik Pak Argo, ada komunikasi dengan sopir mobil taksi ini yang ditunjuk-tunjuk oleh Patwal? Ya, sampai saat ini kami masih berusaha menelusuri dan kami tetap akan melakukan klarifikasi kepada pengemudi tersebut. Apakah pada saat itu memang ada ucapan yang terlihat atau terdengar yang memang tidak diperkenankan atau hal yang buruk, karena memang sesuai dengan klarifikasi dari personil saat itu tidak ada ucapan, hanya sikap menunjuk untuk segera menyegerakan kendaraan tersebut maju karena menghambat arus lalu lintas yang di belakangnya seperti yang terlihat di video tersebut. Oke, menarik Pak Argo bahwa kita mendapatkan media mendapatkan rilis permintaan maaf dari pihak yang mengupload video tersebut. Apakah kemudian ada komunikasi dari pihak Dirlantas, dari pihak kepolisian dengan masyarakat yang mengupload video tersebut di akun media sosialnya? Ya, sampai saat ini memang kita belum melakukan komunikasi dengan pengupload video, tapi yang pasti masyarakat juga memiliki hak apabila melihat hal-hal yang memang tidak sesuai dengan etika dan profesi kepolisian dapat menyampaikan secara langsung dan itu tentunya selalu menjadi evaluasi bagi kami untuk memberikan hal-hal yang tidak sesuai dan akan kami luruskan demikian. Baik, terima kasih Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo atas penjelasannya. Semoga menjadi evaluasi bersama dan perbaikan ke depan yang lebih baik lagi bagi para pengguna jalan dan juga polisi patroli pengawalan atau patwal. Terima kasih Pak Argo atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu.